akan menjelaskan suatu judul yaitu landfilling dengan penggunaan metana sebagai sumber energi. Maka dari itu kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya M. Faiz Amrizal dengan NIM 2510 Saya Dapat Asoman dengan NIM 2510943035. Saya Rufan Saputra dengan NIM 2510943037. Saya Hekal Medika dengan NIM 2510943036. Saya M. Afiq Dewa dengan NIM 2510943029. Saya Rafa Zikra Ahmad dengan NIM 2510943039. Jadi, latar belakang dari studi kasus ini berawal dari permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia, terutama di kota besar seperti Semarang. Setiap harinya, volume sampah terus meningkat, dan sebagian besar masih berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhir. Masalahnya, sampah-sampah ini kalau hanya ditumpuk begitu saja bisa menimbulkan dampak serius, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, sampai menghasilkan gas rumah kaca seperti metana, yang jauh lebih berbahaya dibanding karbon dioksida dalam mempercepat perubahan iklim. Nah, di sisi lain, gas metana ini sebenarnya punya potensi besar kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, yaitu sebagai sumber energi terbarukan. Dengan mengubah gas metana dari tumpukan sampah menjadi listrik, kita bisa mengurangi emisi sekaligus menghasilkan energi yang ramah lingkungan. TPA Jati Barang di Kota Semarang jadi contoh nyata penerapan konsep ini. Dengan luas sekitar 46 hektar dan menerima lebih dari 1.000 ton sampah per hari, TPA ini sudah berhasil memanfaatkan gas metana untuk menghasilkan listrik sejak akhir tahun 2019. Jadi, dari permasalahan sampah yang awalnya dianggap beban, sekarang bisa berubah jadi solusi energi bersih ramah lingkungan. Tujuan studi kasus yang pertama, proses terbentuknya. Mengetahui proses terbentuknya gas metana di dalam landfill. Yang kedua, mekanisme konversi. Menjelaskan cara konversi gas metana menjadi energi listrik. Yang ketiga, analisis penerapan. Mengkaji manfaat dan tantangan penerapan sistem ini di TPA Jati Barang. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam tentang proses landfilling di Jati Barang, yang pertama itu kita perlu tahu apa itu landfilling. Nah, landfilling sendiri adalah sistem pembuangan akhir sampah dengan cara menimbunnya di dalam tanah. Tujuan utamanya yaitu untuk mengisolasi sampah supaya tidak mencemari lingkungan sekitar baik tanah, air maupun udara. Nah, secara umum ada dua jenis landfilling, yaitu yang pertama open dumping, yaitu metode di mana sampahnya ditumpuk dengan begitu saja tanpa adanya pengolahan. Nah, akibat dari masalah ini yaitu banyak menimbulkan masalah lingkungan yang seperti bau menyengat, pencemaran air tanah, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Sedangkan yang kedua yaitu sanitary landfill, yang merupakan versi yang lebih modern dan ramah lingkungan karena sudah dilengkapi dengan lapisan kedap air dan di bagian dasar sistem pipa untuk menangkap gas dan saluran khusus untuk menampung air lindi. Nah, menariknya dari sistem sanitary ini, landfill ini yaitu sampah organik membusuk tanpa oksigen dan menghasilkan gas metana atau CH4. Gas ini sebenarnya berbahaya bagi lingkungan, tetapi kalau dikelola dengan baik, seperti di TPA Jati Barang,
justru bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem landfilling di TPA Jatibarang. TPA ini sudah menggunakan sistem sanitary landfill, yaitu sistem penimbunan sampah yang lebih ramah karena setiap hari sampah ditutup dengan lapisan tanah agar tidak menimbulkan bau dan mencegah hama. Dan di sini saya akan menjelaskan proses utama dari sanitary landfill, yaitu yang dimulai dari penimbunan sampah dan pemadatan sampah di area tertentu. Lalu setiap lapisan ditutup tanah. Dari proses pembusukan itu terbentuk gas metana, yaitu atau disebut dengan CH4, dan kemudian ditangkap lewat jaringan pipa khusus dan dikonversi menjadi listrik sekitar 800 kWh per hari. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi lapisan dasar kedap air, pipa penangkap gas, serta saluran lindi dan kolam penampungan supaya tidak mencemari tanah dan air di sekitarnya. TPA Jatibarang sendiri sudah menerapkan sanitary landfill secara bertahap dan kini menjadi proyek percontohan TPA ramah lingkungan di Indonesia. Gas metana di TPA Jatibarang terbentuk dari pembusukan sampah organik tanpa oksigen atau disebut proses anaerob. Proses ini dilakukan oleh bakteri anaerob dan berlangsung melalui beberapa tahap utama. Pertama, tahap hidrolis, yaitu ketika bakteri memecah bahan organik besar seperti sisa makanan atau daun menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua, yaitu asidogenesis, di mana hasil pemecahan tadi diubah menjadi asam-asam organik sederhana. Lalu masuk ke tahap acetogenesis, yang dimana saat asam-asam tersebut diubah lagi menjadi gas karbon dioksida atau CO2 dan menjadi hidrogen atau O2 dan asetat. Tahap terakhir adalah metanogenesis, yaitu proses ketika bakteri metanogen mengubah zat-zat tadi menjadi gas metana atau CH4. Gas metana inilah yang kemudian dikumpulkan lewat pipa penangkap dan dimanfaatkan menjadi listrik, yang dimana sekitar 800 kWh per harinya di TPA Jatibarang. Penjelasan konversi metana menjadi energi listrik. Gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah di TPA sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Proses konversinya berlangsung melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama, penangkapan gas metana. Metana yang muncul dari pembusukan sampah ini ditangkap melalui jaringan pipa yang ditanam di dalam tumpukan sampah. Pipa-pipa ini menangkap gas yang dihasilkan dari proses anaerob. Tujuannya mengambil metana sebelum bocor ke udara. Karena metana merupakan gas rumah kaca yang kuat. Yang kedua, pembersihan gas. Gas metana yang ditangkap masih bercampur dengan uap air, karbon dioksida, dan kotoran lainnya. Karena itu, gas perlu dimurnikan agar aman dan efisien saat dibakar di dalam mesin generator. Yang ketiga, pembakaran gas. Setelah gas dibersihkan, gas metana dialirkan menuju mesin pembakaran atau genset khusus biogas. Di sini, gas metana dibakar untuk menghasilkan energi panas. Jadi setelah pembakaran gas, energi panas yang dihasilkan itu digunakan untuk menggerakkan mesin ataupun turbin. Mesin yang digunakan ini, yang bergerak ini akan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik ini akan masuk ke generator dan generator ini akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, energi listrik inilah yang akan digunakan dalam operasional internal tempat pembuangan akhir. Energi listrik ini juga bisa disebarluaskan, tetapi jika kapasitasnya mencukupi. Di sini saya akan memberitahu tentang dampak positifnya. Manfaat penerapannya itu dapat dirasakan dalam beberapa sisi. Dari sisi lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, khususnya metana ke atmosfer. Dari sisi energi, menambah sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dari sisi ekonomi, menghemat biaya listrik operasional TPA. Dari sisi sosial, meningkatkan citra dan kesadaran pengelolaan sampah berkelanjutan. Jadi, secara keseluruhan, dampak positifnya itu tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tapi juga mendukung kemandirian energi, efisiensi ekonomi, dan perubahan perilaku sosial ke arah yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu adalah dari segi tantangan dan juga hambatan. Yang pertama adalah investasi. Pembangunan sistem penangkap gas di TPA ini itu membutuhkan biaya yang cukup besar, mulai dari pipa penangkap gas, unit pemurnian gas, hingga pembangkit listrik tenaganya itu sendiri.
Oleh karena itu, proyek seperti ini itu membutuhkan dukungan biaya yang cukup kuat, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Jadi, hambatan awal pada proyek seperti ini yaitu terletak pada investasinya dan dari segi biayanya. Yang kedua yaitu adalah pemeliharaan sistem. Sistem penangkap dan juga pemurnian gas di TPA ini itu cukup rumit dan juga cukup sensitif. Gas yang dihasilkan seperti zat hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan juga uap air yang nantinya bisa merusak pipa dan juga mesin jikalau tidak dirawat dengan baik dan juga benar. Hal inilah yang menjadi tantangan karena biaya untuk perawatan rutin itu juga cukup besar dan juga membutuhkan tenaga ahli yang profesional dan mengerti dengan teknologi seperti ini. Yang ketiga yaitu adalah dari segi stabilitas gas. Gas yang dihasilkan dari tumpukan sampah itu tidaklah stabil. Di lain waktu, terkadang gas yang dihasilkan cukup banyak, namun di lain waktu juga gas yang dihasilkan cukup sedikit. Nah, apabila gas metana yang dihasilkan sedikit, mesin itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir adalah dari segi sumber daya manusia. Pengoperasian sistem ini itu membutuhkan tenaga ahli yang memang benar-benar mengerti. Namun, tenaga ahli di bidang ini itu masih cukup sedikit. Rekomendasi dan solusi praktis. Langkah strategisnya yang pertama teknis, penguatan sistem monitoring gas agar produksi metana stabil dan aman. Yang kedua SDM, pelatihan teknis intensif untuk SDM lokal agar operasional dan pemeliharaan lebih optimal. Yang ketiga pendanaan, peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk pendanaan dan pengembangan teknologi. Yang keempat edukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan pengurangan sampah organik dari sumbernya. Yang terakhir ekspansi sistem serupa ke TPA lain di Indonesia untuk mendorong energi terbarukan nasional. Oke, saya lanjutkan dengan kesimpulan dari presentasi kami yang berjudul Pemanfaatan gas metana dari TPA Jatibarang sebagai sumber energi. Baik, kesimpulan dan ringkasan poin kunci. Yang pertama adalah TPA Jatibarang adalah contoh nyata keberhasilan pemanfaatan gas metana dari landfill menjadi listrik. Selanjutnya adalah teknologi ini memiliki potensi besar. Teknologi pemanfaatan energi dari gas metana ini berpotensi besar sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia. Selanjutnya adalah pemanfaatan CH4 atau gas metana mengurangi dampak lingkungan. Emisi CH4 itu berpengaruh pada lingkungan dan ini mengurangi dampak lingkungan, sekaligus menghasilkan energi bersih yang bermanfaat. Lalu, keberlanjutan sistem ini memerlukan dukungan dan pemeliharaan yang berkesinambungan, atau bisa dikatakan juga agar sistem ini terus berlanjut, sistem ini perlu ada dukungan dan juga pemeliharaan yang layak, sehingga sistem ini bisa terus berlanjut dan juga bermanfaat untuk Indonesia ke depannya. Cukup sekian dari kami dari kelompok landfilling. Kami mohon maaf bila ada